Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Rahmadani, NIM 1804384. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung ke pertanyaan pertama, yaitu dari buku Balzan. Pertanyaannya, what are ethics and policies and why are they important to a company? Jawaban saya yaitu etika atau etik adalah standar dan prinsip yang memandu perilaku kita terhadap orang lain. Etika penting bagi perusahaan karena menetapkan pedoman yang membedakan antara perilaku benar dan salah yang harus dimiliki orang di tempat kerja. Policies adalah kebijakan dan prosedur yang membahas manajemen informasi bersama dengan penggunaan komputer dan internet secara etis dalam lingkungan bisnis. E-policies penting bagi perusahaan karena setiap perusahaan yang menggunakan komputer harus menerapkan kebijakan untuk keselamatan dan pemantauan komputer untuk memastikan setiap orang bertindak secara legal dan etis. Baik, pertanyaan kedua yaitu what is the correlation between privacy and confidentiality? Jawaban saya yaitu privasi adalah kemampuan satu atau kelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi terkait dengan kerahasiaan yang merupakan jaminan bahwa pesan dan informasi tetap tersedia hanya bagi mereka yang berwenang untuk melihatnya. Setiap kali karyawan membuat keputusan tentang masalah privasi, hasilnya bisa menggelamkan perusahaan. Baik, pertanyaan ketiga yaitu why is security a business issue, not just a technology issue? Jawaban saya yaitu karena ketika seorang karyawan melihat hal-hal yang tidak sesuai, maka akan menghilangkan etos kerja mereka dan mempengaruhi bisnis. Sehingga harus ada breach dalam keamanan bisnis untuk mencari tahu masalah dan menyelesaikannya. Selain itu, ketika keamanan dilanggar di dalam ataupun di luar bisnis tersebut terpengaruh. Info penting disimpan oleh bisnis dapat berisiko. Baik, pertanyaan yang keempat yaitu how can a company participating in a business keep its information secure? Jawaban saya yaitu pemfilteran konten, yaitu organisasi menggunakan perangkat lunak yang memfilter konten seperti email untuk mencegah transmisi informasi yang tidak sah. Ini dapat membantu mencegah info bisnis online. Bisnis online juga dapat mengenkripsi file untuk mengacak informasi sehingga tidak dapat diretas. Menyiapkan firewall juga penting. Mencandakan data dan menyimpannya di tempat yang aman akan membantu keamanan bisnis. Perangkat lunak pendeteksi gangguan pemantauan penuh waktu untuk arus lalu lintas info online. Baik, pertanyaan selanjutnya dari buku Laudon, yaitu pertanyaan pertama, what ethics, social, and political issue are raised by information system? Baik, jawaban dari saya, masalah etika, sosial, dan politik utama yang diangkat oleh sistem informasi mencakup dimensi moral, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Apakah hak informasi yang dimiliki oleh individu dan organisasi yang berkaitan dengan informasi tentang mereka? Apa yang dapat mereka lindungi? Kewajiban apa yang dimiliki oleh individu dan organisasi berkaitan dengan informasi ini? Yang kedua yaitu hak kepemilikan. Bagaimana hak kepemilikan intelektual tradisional dilindungi dalam masyarakat digital di mana bertanggung jawab terhadap kepemilikan adalah sulit dan mengabaikan hak kepemilikan adalah sangat mudah. Yang ketiga yaitu akuntabilitas dan kontrol. Siapa yang dapat dan akan bertanggung jawab pada kejahatan pada individu dan informasi kolektif dan hak kepemilikan. Yang keempat yaitu kualitas sistem. Standar data dan kualitas sistem seperti apa yang diinginkan untuk melindungi hak individu dan keamanan masyarakat. Dan terakhir yaitu kualitas kehidupan. Nilai-nilai apa yang harus dipelihara dalam masyarakat yang berbasis informasi dan ilmu.
Kebiasaan seperti apa yang tidak boleh dilanggar, praktek dan nilai budaya apa yang didukung oleh teknologi informasi yang baru. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu what specific principle for conduct can be used to guide ethical decisions? Jawaban saya yaitu ada 5 langkah dalam melakukan analisis etika. Yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan faktanya dengan jelas. Yang kedua, definisikan konflik atau dilemanya dan diidentifikasi nilai luhur yang terlibat. Yang ketiga yaitu identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat yaitu identifikasi pilihan yang dapat Anda ambil dengan beralasan. Dan terakhir yaitu identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Identifikasi dan 6 prinsip etika, yaitu yang pertama, perilaku orang lain seperti yang kamu inginkan orang lain berlaku kepadamu, atau golden year emas, posisikan diri Anda pada posisi orang lain, dan berpikir seolah-olah Anda adalah objek yang keputusan yang Anda buat dapat membantu Anda dalam membuat keputusan yang adil. Yang kedua yaitu jika suatu tindakan tidak pantas bagi setiap orang, itu tidak pantas bagi seorang, atau Immanuel Kant categorical imperfective. Tanyakan pada diri Anda jika setiap orang melakukan ini, dapatkah suatu organisasi atau masyarakat bertahan? Yang ketiga yaitu jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Atau discourage rule of change. Suatu tindakan mungkin akan membawa perubahan kecil pada saat ini dan hal tersebut dapat diterima, namun apabila hal tersebut dilakukan berulang-ulang, hal tersebut akan membawa perubahan yang tidak dapat diterima dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu ambil tindakan yang memberi nilai yang lebih tinggi dan lebih besar, atau utilitarian principle. Aturan ini mengasumsikan Anda dapat memprioritaskan tingkat nilai dan memahami konsekuensi dari berbagai macam tindakan. Yang kelima yaitu ambil tindakan yang menerbitkan kerugian paling sedikit atau biaya paling murah, atau risk aversion principle. Beberapa tindakan memiliki biaya kegagalan yang sangat mahal dan kemungkinannya rendah. Contohnya membangun pembangkit bertenaga nuklir di pedesaan, atau biaya kegagalan yang sangat mahal dan kemungkinan yang cukup besar, seperti mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan kecelakaan lalu lintas. Hindari tindakan yang memiliki biaya kegagalan yang sangat mahal. Yang terakhir yaitu asumsi bahwa seluruh benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud adalah milik seorang sampai ada deklarasi spesifik yang menyatakan sebaliknya, atau ethical non-referential. Jika segala sesuatu diciptakan berguna untukmu, maka hal tersebut memiliki nilai, dan Anda harusnya berasumsi orang yang menciptakannya mengharapkan kompensasi atas pekerjaan. Baik, yang selanjutnya pertanyaan dari kasus. Ada 4 pertanyaan dari Bu Kelly. Yang pertama, is using IC management in stores and ethical practice? Why or why not? Support your answer. Jawaban saya, ya. Menggunakan manekin IC di toko adalah praktik etis. Toko adalah tempat umum yang biasanya memiliki kamera untuk tujuan keamanan. Oleh karena itu, pelanggan diharapkan untuk direkam saat mereka memasuki toko. Retailer yang menggunakan kamera untuk mendeteksi pencurian harus memposting pemberitahuan yang memperingatkan pelanggan bahwa mereka mungkin difilmkan atau direkam atas pelanggaran etika. Selain itu, IC dilindungi oleh lisensi televisi sirkuit tertutup retailer karena tidak menyimpan data apapun. Selain itu, praktik ini memungkinkan pengecer untuk mengumpulkan data demografis dan pola belanja pelanggan untuk meningkatkan pengalaman belanja mereka sambil menjaga semua identitas tetap anonim. Baik, pertanyaan kasus yang kedua yaitu if stories notify people that they may be VMAT, so the stores have to indicate how they may be VMAT. What are the ethical implications of how store make these notifications? Jawaban saya yaitu ya, toko harus memastikan bahwa pelanggan
pelanggan tersebut bersedia. Jika tidak, ini dapat dianggap sebagai pengumpulan data pribadi tanpa persetujuan. Ini adalah teknologi yang relatif baru dan banyak orang tidak menyadarinya. Implikasi etis dari memberitahu orang-orang tentang hal ini meliputi toko-toko yang memperingatkan pelanggan bahwa mereka sedang difilmkan dengan boneka. Tidak ada gambar yang disimpan oleh toko dan identitas dirahasiakan. Baik, pertanyaan kasus yang ketiga yaitu would knowing that the mannequins may be watching you change your shopping behavior, why or why not? Explain your answer. Jawaban saya, tidak. Mengetahui bahwa boneka-boneka itu mungkin sedang memperhatikan saya tidak akan mengubah perilaku belanja saya. Ketika saya pergi ke tempat umum seperti toko, saya mengetahui bahwa mungkin saya direkam dan ditonton. Juga saya tidak melakukan kesalahan apapun atau melanggar aturan apapun. Dan oleh karena itu, saya tidak khawatir akan direkam oleh para manekin. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu what are the privacy implication of the IC mannequins given that stores already have security cameras placed in strategic locations? Jawaban saya, manekin IC memproses data tentang perilaku belanja pelanggan secara real time. Perangkat lunak pembuatan profil demografis digunakan untuk menebak usia, jenis kelamin, dan ras setiap pelanggan. Namun, identitas orang dirahasiakan. IC mirip dengan teknologi yang digunakan dalam kamera keamanan overhead. Namun ini mengumpulkan informasi yang lebih baik karena ditempatkan pada ketinggian mata dan dengan demikian mengundang perhatian pelanggan. Manekin digunakan untuk meningkatkan penjualan dan menyesuaikan pengalaman berbelanja dan produk. IC dilindungi oleh lisensi karena tidak menyimpan data apapun. Juga harus ada tanda peringatan tentang penggunaan boneka tersebut untuk tujuan komersial saja dan bukan untuk penggunaan pribadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.